Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menampilkan sebuah video dengan judul Peran Data Driven dalam Perencanaan atau Pengelolaan dalam Lingkup Transportasi di Era Kota Digital, Studi Kasus Kota Waingapu. Adapun outline pada video ini, yaitu definisi dan manfaat, penjelasan topik, contoh, benefit data driven, dan kesimpulan. Data driven adalah sebuah proses memanfaatkan data sebagai dasar dalam melakukan suatu pekerjaan yang digunakan untuk mengambil suatu keputusan dan memprediksi masa depan dengan menggunakan data-data dari masa yang lalu. Manfaat data driven sendiri itu bisa menghasilkan suatu data yang transparansi dan akuntabilitas dan bisa menghasilkan pengambilan keputusan, memaksimalkan pemasaran, analisis penjualan, dan yang paling penting adalah memprediksi masa depan. Studi kali ini yaitu tentang kota Sumba Timur yang merupakan salah satu kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan di dalam kota tersebut mempunyai ibu kota yaitu Kecamatan Waingapu yang berada pada Nusa Tenggara Timur. Kecamatan Waingapu sendiri itu menggunakan bahasa Sumba dengan logat Ligar Kambera dan memiliki masyarakat yaitu 32.932 jiwa. Ya, untuk penjelasan selanjutnya yaitu mengenai data driven dan kaitannya dengan konteks fokus yang dipilih. Ya, jadi data driven ini adalah salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menerapkan proses atau aktivitas tertentu berdasarkan data yang tersedia. Jadi suatu proses atau aktivitas berdasarkan data driven ini memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi dan lebih tervalidasi sesuai dengan data yang dikumpulkan. Ya, jadi contoh implementasinya yaitu adanya pembuatan mapbook jaringan jalan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur yang diharapkan dapat terciptanya transportasi yang sangat lancar. Ya, jadi berdasarkan olah data menggunakan tools data driven page pada RG10. Ya, jadi ini itu terdapat 148 ruas jalan di Kota Waingapu pada ruas jalan perkotaan Waingapu yang terdiri dari 12 kelurahan yang telah dikelompokkan menjadi 20 lembar halaman mapbook. Tantangan dan peluang data driven sesuai dengan pilihan topik, yaitu peran data driven dalam perencanaan atau pengelolaan pada lingkup transportasi di era kota digital serta metode penelitian yang digunakan. Untuk tantangannya yaitu terbagi menjadi 6 poin. Poin 1, memastikan ketersediaan data yang memadai dan berkualitas tinggi, karena seringkali data yang diperlukan tidak tersedia atau tidak lengkap, atau mungkin memiliki kesalahan tertentu. Poin 2, pemrosesan data yang rumit. Terkadang skala dan kompleksitas pemrosesan data dapat menjadi kendala yang cukup signifikan. Poin ketiga yaitu keamanan dan privasi data. Ada kalanya data yang digunakan dapat mengandung informasi yang sensitif atau bersifat pribadi. Oleh karena itu, penting untuk mengimplementasikan tindakan keamanan yang memadai untuk melindungi data tersebut dari akses yang tidak sah atau penyalahgunaan. Poin keempat, ketergantungan pada model dan algoritma. Tantangan di sini adalah memilih, mengembangkan, dan mengoptimalkan model yang tepat untuk masalah yang sedang dihadapi. Model dan algoritma tersebut juga perlu diperbarui secara teratur untuk mengatasi perubahan dalam data dan kebutuhan analisis. Poin kelima, hasil yang dihasilkan dari pendekatan data driven dapat bersifat kompleks dan memerlukan pemahaman yang mendalam untuk menafsirkannya secara benar. Kesalahan analisis juga dapat terjadi seperti korelasi yang salah atau kesimpulan yang salah. Poin terakhir yaitu ketergantungan pada keterampilan dan sumber daya. Tantangan dalam hal ini meliputi kekurangan tenaga kerja yang terampil dalam analisis data, kesulitan untuk mengakses teknologi atau infrastruktur yang diperlukan, serta keterbatasan anggaran untuk melaksanakan proyek data driven. Untuk peluangnya, terdapat 5 poin. Di poin pertama, peluangnya yaitu membuat pemetaan jaringan jalan yang lebih komprehensif. Poin kedua, membantu mengidentifikasi titik kemacetan dan pengoptimalan lalu lintas. Poin ketiga, menghasilkan informasi rute dan navigasi yang lebih akurat. Poin 4, mendukung evaluasi dan perencanaan infrastruktur jalan. Dan yang terakhir, pengembangan model analisis lalu lintas. Untuk metode penelitiannya, kami membagi menjadi 2. Yang pertama, metode penelitian berdasarkan jurnal itu sendiri. Metode penelitian ini menggunakan metode mixed method, yaitu kolaborasi antara metode penelitian kualitatif dan metode penelitian pengembangan, yang mana hasil akhirnya mengeluarkan sebuah produk berupa mapbook. Kemudian, metode penelitian yang kami lakukan yaitu bersifat kualitatif, yang berdasarkan studi literatur berupa jurnal ilmiah dengan judul Pembuatan Mapbook Jaringan Jalan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur. Penerapan pendekatan data driven dalam pengembangan kota pintar yang terlihat dari hasil analisis membuat mapbook di Kota Waingapu adalah jumlah informasi ruas jalan perkotaan yang ada di Kota Waingapu adalah berjumlah 148 ruas jalan. Lalu adapun tipe dan perkerasan jalan yang terbagi menjadi 7 bagian, yaitu yang pertama ruas jalan dengan kondisi perkerasan aspal dengan kondisi perkerasan yang baik berjumlah 34 ruas jalan. Yang kedua, ruas jalan dengan tipe perkerasan kerikil atau terlibat dengan kondisi perkerasan yang rusak berat berjumlah 5 ruas jalan.
Yang ketiga, ruas jalan dengan perkerasan kerikil atau import dengan kondisi perkerasan jalan yang rusak sedang berjumlah 1 ruas jalan. Yang keempat, ruas jalan dengan kondisi perkerasan lapisan penetrasi maca dalam dengan kondisi perkerasan yang baik berjumlah 131 ruas jalan. Yang kelima, ruas jalan dengan tipe perkerasan lapisan penetrasi maca dalam dengan kondisi perkerasan jalan yang rusak berat berjumlah 19 ruas jalan. Yang keenam, ruas jalan dengan tipe perkerasan lapisan penetrasi maca dalam dengan kondisi perkerasan jalan yang rusak ringan berjumlah 1 ruas jalan. Yang terakhir, yang ketujuh adalah ruas jalan dengan tipe perkerasan lapisan penetrasi maca dalam dengan kondisi perkerasan yang rusak sedang berjumlah 1 ruas jalan. Maka dari itu dapat diketahui bahwa kesiapan kota-kota di Indonesia dalam menyongsong era sains data terutama di kota Waingapu sudah cukup siap. Berdasarkan hasil-hasil yang telah diteliti oleh peneliti menggunakan data-data berupa data spasial sebagai basis data yang selanjutnya akan digunakan untuk mengetahui tipe perkerasan dan juga kondisi jalan yang ada di kota Waingapu. Sekian video yang kami tayangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.